PLC analog ini adalah jenis PLC yang bisa menerima input dan memberikan output analog, di mana input analognya itu bisa berupa tegangan 0 sampai 10 volt atau tegangan min 10 sampai 10 volt atau arus 4 sampai 20 mA atau arus antara 0 sampai 20 mA, di mana sebenarnya di dunia industri jenis input tegangan atau input arus yang sering atau menjadi standar industri untuk digunakan adalah tegangan antara 0 sampai 10 volt atau arus dari 4 mA sampai 20 mA. Demikian juga outputnya. Jadi bisa dibilang kita akan menggunakan kenyataan tersebut atau nilai-nilai tegangan atau arus tersebut sebagai input dan output untuk PLC analog. Oke, jadi kemarin-kemarin kita sudah belajar input digital. Jadi kalau misalkan input digital itu logika 1 atau logika high, ya bisa jadi itu inputnya sama dengan 24 volt, dan kalau logika low atau kalau misalkan logika 0 itu inputnya adalah 0 volt, jadi antara 24 volt saja dan 0 volt saja. Sementara untuk input analog dia bisa menerima 0 sampai 10 volt atau 4 sampai 20 mA tergantung dari settingan yang digunakan. Oke, kita lihat mungkin ini kita catat di sini nanti. Ya. Jadi untuk input PLC analog itu bisa menggunakan tegangan 0 sampai 10 volt atau min 10 sampai 10 volt atau arus 4 sampai 20 mA atau arus 0 sampai 10 mA. Oh ya, ini untuk yang di PLC Schneider atau di Somasin. Ya, kita bisa lihat kalau misalkan di sini settingannya seperti apa. Jadi biasanya kita menggunakan jenis PLC yang ini ya, TMCE ya. CE itu artinya dia menggunakan Ethernet. 16R artinya 16 I/O, dan R itu artinya relay. Jadi bukan T transistor, tapi kita gunakan relay. Nah, biasanya kita lekatkan dengan PLC analog ini ya, karena kita menyesuaikan dengan apa yang kita punya di lab, yaitu TM3AM6. Ini kita punya 4 analog input dan 2 analog output ya. Saya sudah buat sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan Anda skripsi lalu mau menggunakan PID atau fuzzy atau lain-lain, ya kita bisa gunakan analog input dan analog output ini. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengkonfigurasinya? Ya, jadi untuk analog input pertama-tama ya kita lihat ini dia otomatis akan muncul kalau misalkan kita use ya. Saya mau pakai ini. Jadi ketika saya pilih menu ini, saya bisa milih apakah input ini akan dipakai, dan kalau misalkan kita mau pakai input ini, modenya itu apa? Apakah dia mau 0 sampai 10 volt? Ya, 0 sampai 10 volt atau min 10 sampai 10 volt? Ya. Atau 4 sampai 20 mA atau 0 sampai 20 mA. Nah, saat kita memilih mode-mode ini, ya, maka akan otomatis muncul angka-angka di sini yang menunjukkan nilai minimum dan maksimum. Itu sudah otomatis ya, dan memang sudah disesuaikan dengan kemudahan kita dalam mengkonfigurasi angka-angka tersebut. Jadi kalau misalkan kita buat persen IW1.1, artinya ini adalah input analog 1, dan nilai dan tipenya adalah antara 0 sampai 10 volt, maka kita bisa nyatakan bahwa kalau 0 volt itu berarti bilangan atau nilai yang integer yang muncul adalah 0. Sementara kalau 10 volt adalah 10.000. Artinya apa? Artinya ya kita bisa representasikan 0 sampai 10 volt ini di PLC dengan bilangan
0 sampai 10.000. Jadi kalau 5 volt berarti 5.000, 3 volt 3.000 dan lain-lain. Ini sudah sangat memudahkan. Maksudnya apa memudahkan? Kita bisa ganti-ganti sih di sini. Misalkan ini saya ganti 7700 dan ini ganti jadi 4577. Tapi itu saja jadi susah karena kita kalau konfigurasinya seperti ini 0 itu berarti 700 dan 10 volt itu berarti 4567. Itu tentu saja membuat kita sangat susah untuk untuk mengkonfigurasi saat tegangannya ternyata 5 volt. 5 volt itu berapa ya? Berarti kita harus gunakan persamaan garis. Oke, jadi ini 0, kita balikan lagi ini ke 10.000 ya. Lalu kalau 4 sampai 20 mA itu berarti 4.000 sampai 20.000. Nah, kenapa kita gunakan kedua buah nilai ini? Itu untuk memudahkan. Jadi kalau misalkan kita gunakan input 4 sampai 20 mA yang merupakan suatu standar input dan output pada dunia industri, maka kita bisa tahu seandainya inputnya itu menunjukkan nilai 0, itu bukan berarti nilainya sama dengan 0, tetapi ada kabel yang putus atau tidak masuk. Jadi agar memudahkan kita sehingga kita bisa tahu bahwa kabelnya masuk atau enggak, ya kita nyatakan dalam nilai antara 4 sampai 20 mA. Karena apa? Karena kalau misalkan nilainya 0, berarti itu bukan karena 0 ampere, bukan karena nilai sensornya menunjukkan nilai 0, tetapi karena kabelnya putus. Oke, jadi kita lihat di sini ada konfigurasi, terserah mau pakai konfigurasi apa. Oke, ini apply change-nya. Lalu saya juga bisa konfigurasi outputnya ya. Ini saya mau pakai 0 sampai 10 volt, kita pakai normal aja ya. Ini 0 sampai 10.000. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah input, saya pakai 2 atau 3 atau 4 terserah. Ini saya pakai ini aja 0 sampai 10 aja, 0 sampai 10. Jadi ada IW1.0, IW1.1, IW1.2 sampai IW1.3. Jadi kita lihat di sini ya, bedanya apa sama yang di sini. Kalau alamat input di sini itu dia Q00 ya. Ini kita lihat kan digital input. Ini adalah I0. Jadi kalau dilekatkan di sini nanti alamatnya jadi bukan 0 lagi tapi 1. IW1. Kalau kita lekatkan lagi untuk jenis yang sama, misalkan 3M6, maka ini alamatnya jadi IW2 nanti. IW2 dekatkan lagi nanti jadi IW3. Ya. Pengamatan ini penting walaupun mudah karena nanti di dunia industri PLC-nya juga nggak mungkin cuma satu melekat atau bentuknya compact gini, pasti dia nempel-nempel di sini dan kita harus tahu sensor yang ini terhubung ke alamat mana dan sensor yang lain terhubung ke alamat mana. Ya, jadi kalau misalkan troubleshooting kita bisa menganalisisnya berdasarkan input yang masuk ke masing-masing alamat itu. Oke, kita lihat ya sudah kita pakai ini saja IW1.0 ya. Seperti ini. Lalu programmingnya seperti apa? Jadi kalau programmingnya kita harus menggunakan fungsi perbandingan dan aritmetika yang sudah kita ajarkan kemarin. Kita nggak bisa kayak gini ya, kita nggak bisa membuat ladder ya. Lalu saya buat ini IW1.0, ini nggak akan bisa. Kenapa? Karena ini adalah khusus untuk input digital yang memberikan logika 1 atau 0 ya. Sementara untuk input analog itu kita gunakan perbandingan dan aritmetika. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi untuk input digital kita nggak kayak gini. Kalau misalnya kita mau menyamakan seperti ini, contohnya kita pakai fungsi perbandingan. Misalkan saya mau mengaktifkan lampu IW1.0, ini sama dengan 1000. Lalu saya mau mengaktifkan lampu. Mana tadi? Ya,
saya buat program simpel dulu. Ya, karena kemarin sudah belajar perbandingan, jadi harusnya ini udah mudah aja. Ini artinya apa? Artinya kita sudah konfigurasikan tadi IW1.0 ini di sini. Ya, IW1.0 kita konfigurasikan tipenya itu antara 0 sampai 10 volt, sehingga kalau 0 volt itu artinya 0 dan 10 volt itu artinya 1000. Maka kita bisa lihat bahwa seandainya ini programnya bentuknya adalah persen IW1.0 sama dengan 1000, itu sama dengan ketika kita bilang jika persen IW1.0 itu tegangannya adalah 1 volt. Jadi jika IW1.0 atau jika input yang terhubung ke IW1.0 itu memiliki tegangan sama dengan 1 volt, maka lampu akan menyala. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi ya kita bisa langsung mainkan untuk yang lain, misalkan kalau tegangannya di atas 1 volt lampu menyala, ya tinggal gini aja. Jika tegangannya di bawah 1 volt lampu menyala juga. Ini seperti ini, kita main ini, atau mau pakai sama dengan ya, ini kebalik-balik, lebih kecil sama dengan ya. Jadi jika persen IW1.0 atau input yang terhubung dengan IW1.0 itu lebih kecil sama dengan 1000, di mana 1000 adalah 1 volt, maka lampu akan menyala. Nah, ini adalah contoh penggunaan input analog. Lalu bagaimana cara kita menggunakan output analognya? Ya, kita bisa ganti ini saja. Jadi kita bisa lihat di sini. Misalkan saya membuat jika sensornya tegangannya di bawah 1 volt, maka persen QW 1.0 titik 2 sama dengan 4000. Ya. Ini artinya apa? Artinya ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa manusia, jika persen IW1.0 itu lebih kecil dari 1 volt, maka output QW1.0 itu akan bernilai 4 volt. Karena seperti yang sudah saya konfigurasi tadi, ya, untuk analog outputnya kita pakai QW1.0 itu minimumnya 0 dan maksimumnya 10.000, sehingga kalau 4000 itu artinya ya 4 volt. Oh ya, ini kenapa bisa centang? Jadi kalau kita pakai di programnya, dia akan otomatis mencentangkan sendiri. Jadi kita nggak usah centang di konfigurasinya. Oke, itu contoh pertama. Seandainya saya mau menggunakan tegangan 0 sampai 10 volt. Lalu ternyata sensor-sensornya itu kan ibaratnya memang bawaan pabrik ya. Bisa jadi dia tidak memberikan input-output berupa tegangan, tetapi input-output berupa arus. Oke, saya ganti ini menjadi 4-20 mA. Ya. Jadi nanti saya di soal ujian atau di soal latihan, saya hanya menggunakan input dan output untuk 0-10 volt dan 4-20 mA untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada pada industri. Oke, seandainya saya mau menggunakan persen IW1.1, ini adalah persen IW1.1 ya. Di persen IW1.1 sama dengan berapa ya enaknya? 5000 ya. Kita pakai lampu dulu aja. Maka ini adalah Q0.1 deh ya. Jadi saya buat program seperti ini. Kalau yang di atas kan tegangan di bawah 1 volt, maka output akan memberikan tegangan 4 volt ya. Yang di rang 0, jika persen IW1.0 memiliki tegangan di bawah 1 volt, maka persen QW1.0 akan memberikan tegangan sebesar 4 volt. Sementara untuk yang di rang 1 itu pernyataannya adalah jika persen IW1.1
ya, sensor yang lain tapi masih di dalam slot yang sama, itu memberikan nilai 5000. Pertanyaannya 5000 itu berapa? Tentu saja kita harus kita konfigurasikan lagi. Jadi kalau misalkan 4 ya, 4 itu berarti 4000 dan 20.000 itu adalah 20 mA, sehingga 5000 itu adalah 5 mA. Tentu saja mudah ya. Artinya perhitungannya juga sudah kita sesuaikan. 5000 itu adalah 5 mA. Jadi pernyataannya bisa kita ubah menjadi jika persen IW 1.1 itu sama dengan 5 mA, maka output 1 akan menyala. Lalu saya ingin menghubungkan dengan output yang juga berupa arus. Saya use dan 4 sampai 20 mA, dia otomatis akan menyesuaikan 4000 sampai 20.000. Jadi ini nggak usah diganti-ganti. Ini kecuali kalau Anda merasa ini soalnya mudah atau kurang menantang, silakan diganti. Tapi ini ya sudah ketentuan dari sananya ya. Jadi normalnya segitu, tapi memang bisa diganti. Nah, ini saya gunakan ini ya. Misalkan saya mau memberikan output Kirsan QW 1.1 ya sekarang. Titik 2 sama dengan 8000. Ya. Tapi itu juga bisa kita sambungkan dengan ini sih, kita bisa sambungkan dengan output yang lain yang berupa tegangan. Jadi misalkan begini pernyataannya. Jadi jika persen IW 1.1 itu sama dengan 5 mA, maka persen QW 1.1 itu sama dengan 8 mA. Ini pernyataannya. Tapi kalau saya ganti menjadi persen QW 0 ya, itu bisa juga. QW1 titik 0 ya. Nah, ini artinya apa? Artinya jika input 1 adalah 5 mA, maka output akan memberikan tegangan sebesar 8 volt. Artinya apa? Artinya kita juga bisa menggabungkan di sini yang notabene inputnya berupa arus dengan output yang notabene berupa tegangan. Ya. Nah, itu adalah kurang lebih gambaran tentang konfigurasi input dan output pada programmable logic controller. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara kita memprogram sesuai dengan kenyataan di lapangan. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh. Kan di lapangan itu kasus-kasusnya kadang-kadang ya perbandingan ya. Jadi kita lihat perbandingan itu maksudnya ini ya. Jadi contohnya ini sebuah boiler digunakan untuk memanaskan air ya, dan sebuah pipa yang di dalamnya terdapat katup terhubung dengan boiler tersebut. Nah, di dalam boiler terdapat sebuah sensor tekanan yang mampu mengukur tekanan dari 0 bar sampai 30 bar. Ya, jadi ada sensor ya, sensornya itu bisa mengukur tekanan dari 0 bar sampai 30 bar. Sementara katup yang ada pada pipa bisa terbuka dari 0% sampai 100%. Ya, jadi kita bisa lihat, jadi sensornya cuma 2 aja. Sensornya cuma 1. Dan outputnya juga cuma 1. Sensornya itu sensor tekanan, outputnya berupa katup. Nah, sekarang pernyataannya, apabila tekanannya 0 bar, tegangan yang terukur dan masuk ke PLC adalah 0 volt. Apabila tekanannya 30 bar, tegangan terukur dan masuk ke PLC adalah 6 volt. Dan tegangan yang dibutuhkan untuk katup 0% adalah 0 volt. Dan tegangan yang dibutuhkan untuk membuka katup 100% adalah 10 volt. Hubungan antara tekanan dan tegangan adalah linear, dan hubungan antara bukaan katup dan tegangan adalah linear. Nah, sistemnya beroperasi dengan aturan sebagai berikut. Apabila tekanan yang terukur antara 0 sampai 10 bar, maka bukaan katupnya adalah 20%. Lalu apabila tekanan yang terukur adalah antara 10 sampai 20 bar, maka bukaan katupnya adalah 60%. Sementara apabila tekanan yang terukur adalah antara 20 sampai 30 bar, maka bukaan katupnya adalah 100%.
Dan kita disuruh membuat ladder diagram berdasarkan kondisi di atas. Oke, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita udah tahu bahwa hubungan antara sensor dan sensor tekanan dan tegangan yang keluar itu adalah linear. Apa yang dimaksud dengan linear? Jadi kalau misalkan tekanannya 0 bar, tegangannya terukur adalah 0 volt. Oke, dan tekanan 30 bar, tegangan terukur yang masuk ke PLC adalah 0 volt. Jadi kalau misalkan seperti itu, kita bisa nyatakan kalau tekanannya 10 bar, maka tegangannya akan memberikan 10 dikurangi 0 per 30 dikurangi 0 kali 6 dikurangi 0, ya. Jadi kita tulis di sini untuk kasus 1. Nilai sensor tekanan 0 bar, maka outputnya 0 volt jika sensor tekanan 30 bar, outputnya 6 volt, bersifat linear. Maka kita lihat, maka jika tekanan adalah X bar, X sama dengan, ya ini sebenarnya persamaan biasa sih, kita ngelihat ya, X bar, maka persamaan yang menghubungkan X dengan tegangan adalah, kita lihat ya, jadi kan kita tahu bahwa X dikurangi 0, ya, X dikurangi 0, jadi sensor tekanannya X dikurangi 0 per dibagi, ya, 30 dikurangi 0, ya, karena kan kita lihat tekanannya antara 0 sampai 30, jadi X dikurangi 0 per 30 dikurangi 0, ini kurungannya. Ini adalah persamaan biasa, sama dengan Y menunjukkan Y volt. Nah, ini Y dikurangi, kita lihat tegangannya itu antara 0 sampai 6, maka ini adalah 0 per 6 dikurangi 0. Ya, jadi persamaan umumnya seperti ini ya. X min 0 per 30 min 0 sama dengan Y 0 min 0 per 6. Ini sama dengan. Jadi kita lihat ya, X-nya di sini kan ada 3 macam. X-nya adalah 0 sampai 10 bar. Jadi kalau 0 volt, 10 bar itu berapa? Ya kita cari. Jadi X sama dengan 10 bar, maka Y sama dengan berapa? Ya. Ini kita lihat Y itu sama dengan X itu 10 kan, kita ini 10 dikurangi 0 per 30 dikurangi 0 dikali
6 dikurangi 0. Ini sama dengan 1/3 kali 6 sama dengan 2 volt. Ya, jadi kita tahu bahwa jika X keluar maka Y sama dengan 2 volt. Nah, kita ngeliat lagi soal yang tadi, apa namanya, tekanannya berapa lagi? Oh, kita sekarang pakai 20 ya. Jika X sama dengan 20 bar, maka Y sama dengan berapa? Jadi kita langsung aja masukkan Y sama dengan 20 dikurangi 0 per 30 dikurangi 0 kali 6 dikurangi 0. Nah, jadi 6 itu tetap. Itu saya langsung aja, ini sama dengan 2/3 kali 6 sama dengan 4 volt. Nah, ini adalah informasi untuk tekanan X bar. Untuk bukaan katup, kita lihat di sini. Bukaan katup 20%, 60% dan 100 ya. Jadi kita bisa lihat tegangannya dibutuhkan untuk katup 0% adalah 0 volt dan tegangannya dibutuhkan untuk katup 100% adalah 10 volt. Jadi ini gampang sekali. Katup berarti bukaan 0%, tegangan 10, ini volt. Tegangan 10 volt berarti bukaan 100%. Nah, kita ngeliat di sini, sebenarnya ini bisa langsung. Kalau bukan katupnya 20%, jadi jika bukaan katup sama dengan 20%, maka tegangan sama dengan berapa? Ya, berarti ini langsung aja ya. 20% berarti 20 per 100 sama dengan Y per 10. Maka Y sama dengan 20 kali 10 atau ini sama dengan 2 volt. Nah, kita lihat lagi. Jadi jika buka katup sama 20%, tegangan sekian, katup sama dengan 60 dan 100 ya. Sebenarnya kita bisa langsung sih. 60%, maka tegangan ya. Jadi kita bisa langsung aja 60 per 100 sama dengan Y per 10. Jadi Y sama dengan 60 per 100 dikali 10 sama dengan 6 volt ya. Nanti jika bukan katup maka tegangan 10 volt. Jadi kita bisa buat langsung di sini ya, apa namanya, potretannya. Jadi kita bisa lihat di sini kan, yang pertama-tama tekanannya terukur 0 sampai 10 bar, maka bukakan katupnya 20%. Ya, kita bisa misalkan tekanan itu pakai alamat di persen IW 1.0 dan output di persen QW 1.0. Maka kita bisa lihat jika persen IW 1.0 ya,
Karena kita lihat di sini cek IW 1.0 itu nilainya adalah antara 0 sampai 10 ya, 0 sampai 10 bar. Di antara 0 sampai, nah kita lihat 10 bar ini berapa di sini. 10 bar itu 2 volt. Ya. Maka QW-nya itu sama dengan, kita lihat di sini kalau nggak salah 20%. Ya, 20% itu berapa? Ya kita langsung lihat di sini 20% berarti 2 volt. Nah kita lihat, kita usah bahasanya ubah ke bentuk ladder, itu jadi seperti ini. Ya. Kita hapus dulu yang ini. Jadi persen IW 1.0 itu diantara bentuknya nulisnya gini. Ya. Nah pertanyaannya diantara berapa sampai berapa? Antara 0 sampai 2 volt. Ya, 0 sampai 2 volt. Kalau 0 itu berarti di atas 0. Ya. 0 itu berapa? 0 itu adalah 0 di sini. Jadi kita bisa lihat di atas sama dengan, atau ya di atas sama dengan 0 dan di bawah 2. Seperti ini. Jadi kita bisa nyatakan itu lebih kecil, lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 2 volt. Maka persen QW 1.0 itu menunjukkan nilai 20%, artinya 2000 atau 2 volt. Ini. Langsung masukin 2000. Ya, jadi kita lihat ini langsung saja lebih besar daripada, lebih dengan 0 itu berarti lebih besar daripada 0 volt, di mana 0 volt itu ekuivalen dengan 0 bar. Lebih kecil daripada 2000 itu ekuivalen dengan 2 volt, dan 2 volt itu ekuivalen dengan berapa tadi? 10 bar. Oke, kita lihat, kita tambah lagi di sini. Di sini kan. Untuk bentuk apa namanya? Bilangan di PLC yang antara 0 sampai 10.000. Nah sekarang jika persen IW 1.0 di antara berapa tadi, 10 sampai 20 bar ya, 10 sampai 20 bar, dan kita tahu bahwa 10 itu artinya 2 volt ya. 10 itu adalah 2 volt dan 20 itu adalah 4 volt. 10 2 volt sampai 4 volt, maka persen QW itu sama dengan, kita lihat di sini itu sama dengan 60%. Ya, 60% itu berarti 6 volt. Jadi kita buat lagi di sini antara 2 sampai 4 volt. Jadi kita tetap menggunakan persen IW 1.0. Jadi karena inputnya memang cuma 1. Itu lebih besar, jangan sampai pakai sama dengan 2000, lebih besar dari 2 volt itu artinya lebih besar dari 2000. Kita bisa pakai pencet. Dan persen IW 1.0 itu lebih kecil
sama dengan 4000. Maka ini persen QW 1.0 titik 2 sama dengan 6000 kalau nggak salah. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi ini apabila tekan antara 2 volt sampai 4 volt, maka bukan katupnya itu 6 volt. Dan ini antara 20 sampai 30 bar. Nah, sekarang kita tambahkan. Volt ya. Nah, di sini. Nah, ini kita buat di sini 4 sampai 6. Itu 4000 sampai 6000. Persen IW 1.0 lebih besar daripada 4000 dan persen IW 1.0 itu lebih kecil sama dengan 6000. Maka QW 1.0 sama dengan 10.000. Oke, seperti ini. Ya, jadi programnya sebenarnya simpel aja. Dan kita bisa nyatakan ini dalam bentuk-bentuk fungsi perbandingan biasa. Tapi yang kita bandingkan bukan lagi memori word internal, kita nggak pakai MW lagi, tetapi langsung ke bentuk-bentuk yang merupakan alamat input dan alamat output analog pada PLC. Jadi di situ kita bisa lihat bentuknya harus integer ya. Untuk sensor yang masuk ke PLC, dia otomatis akan diterjemahkan pakai ADC sih biasanya, ADC di dalam PLC, dan keluarannya itu adalah input-input integer. Jadi kita tidak akan mendapatkan input atau output yang berkoma pada sistem ini. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan aplikasi yang pakai koma, ya kita harus ubah data yang berasal dari PLC dan kita ubah itu ke bentuk float atau ke bentuk real. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah contohnya. Ada pertanyaan nggak? Jadi ini akan masuk kuas juga untuk analisis input dan output analog. Ya, untuk input dan output analog, sehingga kita bisa kita bisa konfigurasikan berdasarkan nilai-nilai yang sudah disetting sebelumnya. Jadi seperti ini kita bisa lihat untuk PLC. Jadi kalau misalkan tadi kita bisa buat. Nah, ini sebenarnya misalnya kita mau buat contoh yang lain. Nah, kita misalkan mau buat bentuk-bentuk yang bentuknya linear seperti ini ya. Lalu kita mau buat dia antara suatu proses temperatur dalam batas 275 sampai 300 derajat Celcius. Transducer temperatur itu output tegangan proporsional dalam range 100 sampai 500 derajat Celcius.
tentukan suatu program untuk mendisplaykan keadaan tersebut. Ya, ini juga bisa kita buat. Ya, kita bisa buat sehingga kita harus nyatakan ini dalam bentuk program. Nah, programnya itu apa ya? Sebenarnya ini adalah program persamaan garis biasa. Ya, jadi kita mau mau membuat persamaan garis. Ya, inputnya adalah antara 275 sampai 500, dan kita bisa nyatakan dalam range 0 volt sampai 10 volt. Ketika 0 volt maka ini saya buat ganti 10.000 aja biar gampang, sesuaikan dengan PLC nya, karena kalau misalkan di PLC lain bisa jadi 10 volt itu biasanya di 32767. Jadi kalau misalkan 100 derajat Celcius itu tegangannya 0 volt, dan kalau misalkan 500 derajat Celcius itu tegangannya sama dengan 10 volt. Nah, kita disuruh mengkonversi ini. Jadi ini adalah persamaan garis biasa. Jadi kita bisa nyatakan persamaan garisnya itu derajat Celcius sama dengan outputnya di sini. Ya, itu adalah persamaan 100 tambah garis ini nantinya. Nah, bagaimana cara kita membuat persamaan garis ini? Itu adalah langkah selanjutnya. Jadi kita bisa tahu bahwa X dikurangi 100 per 500 dikurangi 100 sama dengan Y dikurangi 0 per 10 dikurangi 0. Jadi kita buat di sini ya. Saya buat di sini. Persamaannya misalkan X dikurangi 100 per 500 dikurangi 100 jadi sama dengan Y dikurangi 0 karena dia 0 sampai 10 volt. Tapi kebalik sih, harusnya ini Y aja deh, karena ini absis dan koordinatnya biar nggak ketukar. X dikurangi 0 per 10 dikurangi 0 ya. Jadi persamaannya jadi seperti apa? Y sama dengan 400 X per 10 gimana ya, 400X per 10 ditambah 100. Nah, ini adalah persamaan garis biasa. Jadi ini harusnya sudah pernah belajarin dulu di SMP atau SMA. Nah, ini kita mau buat dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk ladder diagram. Nah, lalu caranya akan seperti apa? Ya, kita nyatakan bahwa X itu misalkan input ya. X itu input. Di persen I0.1 IW1.1 dan Y output di persen QW1.1. Jadi kita bisa nyatakan di sini persamaannya adalah persen QW1.1 sama dengan 400X per 10 tambah 100. Caranya gimana? Ya, kita langsung aja pakai fungsi aritmetika di sini. Ini untuk yang program di bawahnya ya. Saya sengaja pakai alamat yang beda. Y itu tadi ingat adalah ini 400X per 10. Jadi kita kalikan dulu
Jadi ini persen QW1 titik 0 titik 1 sorry. Itu titik 2 sama dengan tadi berapa ya? Tadi sorry. 400x per 10 ya, tambah 100. 400x per 10 tambah 100. 400 dikali persen IW 1.1. Saya nggak tahu apakah ini bisa langsung seperti ini. Ya. Ini kayaknya nggak butuh ini sih. Ya, dia otomatis langsung menyesuaikan sendiri. Jadi kita bisa langsung buat seperti ini untuk persamaan garis ya. Jadi kita nyatakan persamaan garis dari bentuk yang sesimpel ini. Jadi kalau misalkan IW1 nya berapa derajat Celcius, ya kita tinggal kalikan aja di sini. Tapi ini kayaknya ada yang kebalik sih, nanti kita lihat. Oh ya, Y-nya itu adalah ini ya, suhu derajat Celcius. Ya, jadi ya kita masih inputnya sesuai tegangan. Ya. Itu ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada nanti saya kasih tugas untuk ini semua. Ya, jadi kita bisa mengerjakan soal-soal latihan dan ini akan masuk ke UAS. Oke, ya jadi nanti saya berikan tugasnya di LMS. Kalau tidak ada pertanyaan, inputnya bisa persen IW1.0, IW1.1, IW1.2, IW1.3 tergantung dari jenis-jenis ininya. Ya, kan kita lihat di sini kan kita mau pakai PLC berapapun itu terserah kita. Kalau kita punya 4 PLC analog kita bisa lekatkan saja. Jadi kalau misalkan kita mau pakai IW1.0 ya karena kita hubungkan alamat input analognya ke IW1.0. Tapi di sini satu modul PLC itu memiliki 4 input dan 2 output. Ya, 1 input dan 2 output. Demikian juga untuk yang PLC 2 itu ada 4 input dan 1 output. Ini lihat alamatnya berubah menjadi persen IW 2.0, persen IW 2.1 dan lain-lain. Kalau ada 3 modul input yang diberikan, alamatnya berubah menjadi persen IW 3.0 dan lain-lain. Ya, oke, ada pertanyaan lagi. Jadi alamat inputnya bisa jadi nggak hanya itu aja, tapi kita harus lihat kapasitasnya. Satu modular ini punya 4 alamat input dari IW1.0 sampai IW1.3 dan 2 alamat output dari QW1.0 sampai QW1.1. Ini untuk pelekatan pertama. Kalau kita melekatkan atau nempelin PLC analog lain, jadi alamatnya di IW2, lekatin lain jadi di IW3. Jadi ya tergantung dari banyaknya PLC dan tipe pada pelekatan keberapa PLC itu diberikan. Oke, ada pertanyaan lain? Ya. Oke. Outputnya plus 100. Saya lihat di sini. Mungkin juga saya tulis ini.
Oh iya plus 100 ya. Jadi sini tadi saya buatnya di sini plus 10. Oke, makasih. Jadi ini plus 100 ya. Oke, makasih koreksinya. Jadi ya seperti ini. Jadi ini nanti alamat persamaan garisnya output ini sama dengan 400 ini dikalikan input tambah 100. Jadi nanti kalau dikasih persamaan garis ya, ini simple sebenarnya, tapi kita harus tentukan dan nyatakan yang mana yang input, yang mana yang output. Ini nanti kita bisa buat di sini ya. Nah, ini contohnya nanti yang bawah buat tugas. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, jadi ini aplikasi input output analog. Kita bisa gunakan PID juga di sini ya, karena apa namanya, PID di sini mudah sih. Ya, tapi nanti kita bahas minggu depan aja. Jadi kita bisa gunakan input output analog untuk sensor-sensor yang memang sebagian besar itu ya sensor analog. Jadi kan kita kan biasanya bukan berurusan dengan saklar atau yang on off aja, tapi sesuatu nilai sensor yang memiliki range. Nah, kita konfigurasikan range-nya itu di PLC. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, cukup sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tugasnya saya lampirkan di LMS ya. Untuk yang SKD kemarin saya sudah kasih, jadi tolong dikerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.